Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan dari anatomi radiologi. Anatomi radiologi itu merupakan mata pelajaran mata kuliah yang menggabungkan teknik pembuatan fotoradiografi dengan didasarkan pengetahuan tentang anatomi dari bagian tubuh manusia. Jadi nanti dalam mata kuliah ini akan lebih spesifik kita membahas tentang hasil citra dari teknik pemeriksaan radiografi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang anatomi radiologi, kita akan mengingat kembali bagaimana langkah-langkah pembuatan citra dari pemeriksaan radiologi. Yang pertama, kita melakukan pengaturan posisi pasien, pengaturan pesawat, pengaturan kolimator, pengaturan arah sinar. Kemudian kita juga perlu memilih metode yang cocok untuk meminimalisir efek radiasi yang akan diterima oleh pasien, seperti kita pada pemeriksaan organ yang tebal, kita wajib menggunakan grid. Kemudian kita juga perlu tahu jenis film apa yang perlu kita gunakan, kemudian bagaimana pengaturan posisi kaset yang sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan, kemudian bagaimana cara meletakkan kaset, apakah langsung di bawah tubuh atau kita perlu menggunakan grid sehingga kaset diletakkan di bawah grid. Selanjutnya yang penting yaitu pemilihan faktor exposure yang optimum, yaitu pengaturan miliampere, pemilihan kilovoltage, kemudian time, distance, dan focal spot. Kemudian pada gambar tersebut kita dapat lihat perbedaan hasil dari citra radiograf di mana pemilihan faktor eksposi QV yang diterapkan sama yaitu 60 QV dan MAS yang digunakan yaitu yang satu menggunakan 2,5 miliampere per second, kemudian yang satunya lagi menggunakan 5 miliampere per second. Dari gambar tersebut kita dapat lihat bahwa pengaturan nilai MAS dapat mempengaruhi seberapa banyak kuantitas sinar X yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi nilai MAS yang digunakan, maka intensitas sinar X yang dikeluarkan itu lebih besar. Sehingga pada penggunaan nilai MAS 5 itu menghasilkan gambaran yang lebih tajam, lebih keras. Ini cocok untuk kondisi tulang, sedangkan untuk penggunaan nilai MAS 2,5 MAS itu lebih ke arah soft tissue. Citra diagnostik itu sendiri tersusun dari perbedaan kontras antar jaringan yang disebabkan oleh perbedaan interaksi radiasi terhadap jaringan. Seperti contohnya kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, dari gambar ini kita dapat lihat bagaimana interaksi antara radiasi sinar X terhadap berbagai macam jaringan. Yang pertama ada udara, ada fat, ada lemak, ada air, ada tulang, kemudian interaksi radiasi terhadap metal dan barium kontras. Yang pertama, interaksi radiasi terhadap udara. Gambaran hasil radiografi yang dihasilkan yaitu dia akan terlihat hitam pekat, kemudian interaksi radiasi terhadap lemak dia akan lebih ke abu-abu gelap, kemudian untuk air dia abu-abu, untuk bone, untuk tulang dia itu sudah putih, dan untuk yang metal dan barium kontras dia over white, jadi dia itu sangat putih. Oke, jadi ini sama seperti tadi, ini adalah hasil dari gambaran radiograf yang mana merupakan hasil dari interaksi radiasi sinar X terhadap jaringan. Nah, ini untuk contohnya ada foto radiograf dari manus proyeksi PA, kita dapat lihat ini udara lebih hitam, kemudian ini fat, ini lemaknya, ini lemak, kemudian ini soft tissue, jaringan lunaknya, soft tissue, dan ini tulang, ini tulangnya. Kita juga dapat lihat di sini ada marker, ini dia dari metal, dia gambarannya lebih putih dibandingkan dengan si tulang. Kemudian ada lagi ini contoh foto toraks. Yang pertama ini ada bone, tulang shoulder yang ditunjuk. Ada tulang shoulder joint.
Kemudian soft tissue, jaringan lunaknya ini jantung. Kemudian ini fat, lemak. Kemudian ini udara di paru-paru. Oke. Selanjutnya ada foto knee joint proyeksi AP. Kita dapat lihat pada objek tersebut dipasang pen, di mana pen itu terbuat dari metal, dan kita dapat lihat bahwa hasil gambaran radiograf antara metal dan tulang akan jauh lebih putih metal dibandingkan dengan tulang. Kemudian kita perlu tahu tentang kontras agen, media kontras. Media kontras itu sendiri merupakan atau berfungsi untuk meningkatkan, meningkatkan perbedaan antara jaringan yang mana kedua jaringan tersebut memiliki densitas yang sama. Kemudian untuk media kontras yang biasa digunakan di radiologi ada dua macam, yaitu media kontras menggunakan barium dan iodin. Kemudian di sini ada berbagai cara tentang penggunaan media kontras. Yang pertama dengan cara ditelan. Biasanya ini untuk pemeriksaan upper GI tract. Jadi seperti sistem pencernaan, untuk sistem pencernaan menggunakannya media kontras barium. Kemudian by enema. Biasanya pemeriksaan ini, media kontras ini digunakan atau dilakukan dengan cara memasukkan media kontras melalui anus, yaitu biasanya pada pemeriksaan colon in loop. Kemudian melalui vena, ada pemeriksaan IVP, intravena pielografi. Kemudian pada arteri, ada arteriogram. Nah, ini sebagai contoh, pada gambaran ini kita dapat lihat pada gambar radiograf toraks sebelum menggunakan media kontras. Kita tidak bisa melihat organ esofagus secara jelas karena di sini organ esofagus memiliki densitas yang sama dengan jaringan di sekitar toraks. Kemudian ketika diberikan barium, media kontras barium dengan cara ditelan, kita dapat melihat dengan jelas organ si esofagus tersebut karena sudah berisi dengan barium dengan media kontras, sehingga meningkatkan nilai atom dari si organ esofagus tersebut. Selanjutnya ada foto abdomen plain, foto abdomen sebelum diberikan barium. Pada gambaran ini kita tidak bisa melihat dengan jelas organ kolon, organ usus. Di sini baru kita bisa lihat udara-udara yang ada di dalam usus. Ini yang hitam-hitam itu udara. Sedangkan kita belum bisa melihat tekstur kurva dari bentuk dari si kolon dengan jelas. Oleh karena itu kita perlu melakukan menambahkan kontras media, yaitu media kontrasnya barium melalui enema. Barium enema tadi yang melalui anus, biasanya ini dilakukan pada pemeriksaan colon in loop untuk kita bisa melihat bagaimana kondisi dari kolon, dari ususnya, usus besar, usus halusnya seperti apa. Ini ketika sudah setelah diisi oleh barium, media kontras barium, kurvatura dari usus, bentuk dari usus terlihat lebih jelas. Oke, kemudian ada ini contoh gambaran radiograf pada pemeriksaan intravena pielogram, di mana media kontras yang digunakan itu berbahan dari iodin. Pemeriksaan IVP ini melalui vena, penyuntikan media kontras iodin itu melalui vena. Kemudian tujuannya untuk melihat sistem urinari kita. Nah, setelah diberi media kontras iodin, kita dapat lihat jaringan seperti ini, ada ginjal kita. Kemudian ini ada ureternya bisa terlihat. Sedangkan dengan tanpa media kontras iodin, kita tidak dapat melihat organ-organ sistem urinari. Kemudian ini ada bladder. Ini ada kandung kemih. Vesika urinari. Oke. Kemudian ada contoh pemeriksaan arteriogram di mana bahan media kontras yang digunakan yaitu berbahan dasar iodin. Seperti kita bisa lihat dengan pemeriksaan arteriogram, kita bisa melihat arteri, renal arteri, kemudian ada aorta, pembuluh arteri terbesar, dan kemudian ada iliac arteri.
Oke, sekian pendahuluan mengenai anatomi radiologi. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.